terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan sebuah informasi. Organisasi jurnalis saat ini sudah sangat banyak, namun salah satu yang tertua yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau disingkat IJTI. Lantas apa yang menjadi tantangan jurnalis televisi saat ini? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar, ada Andi Muhammad Sardi, Ketua IJTI Pemda Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Ada Kak Ido dari IJTI Sulawesi Selatan. Kita ingin memberikan edukasi nih kepada pemirsa di rumah soal bagaimana kemudian bisa menerima informasi dengan baik dari media. Yeah. Salah satunya adalah peran penting jurnalis televisi, di mana televisi masih menjadi media yang begitu besar begitu ya kayak di Indonesia. Di awal segmen ini bisa dijelaskan terlebih dahulu ke pemirsa di rumah, IJTI ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ini merupakan organisasi yang seperti apa? Sebenarnya ini saya menjabat ketua IJTI itu sudah yang keempat. Saya mendapat jabatan ini untuk keempat dan sepengetahuan saya itu IJTI itu merupakan wadah untuk teman-teman televisi. Saat itu ya, kita berbicara saat itu kan masih TV analog. Teman-teman di IJTI itu memang basicnya adalah wartawan kontributor di setiap wilayahnya atau dengan berlatar belakang media masing-masing yang berbeda, itu dikumpulkan dalam satu wadah yang bernama IJTI ini. Nah, di IJTI ini juga memang selalu melakukan pengembangan kemampuan dari para kontributornya ini biar juga bisa menjadi kemampuannya dalam mengolah suatu berita itu biar tidak menghasilkan berita hoaks. Jadi bisa menjadi pengetahuan baru lagi buat teman-teman televisi. Kalau di IJTI itu memang adalah tempatnya untuk teman-teman wartawan TV berkumpul gitu. Seperti itu. Baik, tempat wartawan televisi berkumpul, kemudian saling belajar satu sama lain juga ya untuk bisa memberikan kualitas pemberitaan yang terbaik begitu untuk masyarakat. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri, perkembangannya sendiri khususnya organisasi IJTI ini seperti apa? Selama saya menjabat sebagai ketua ini kan periode kedua. Periode kedua. Dulu mungkin sampai sekarang sih sebenarnya IJTI itu menaungi sampai Sulawesi Barat. Nah, teman-teman di Sulawesi Barat juga yang khususnya televisi berstatus kontributor atau koresponden itu memang bersama dengan Sulawesi Selatan itu selalu bagaimana ya untuk menjadikan sebuah IJTI itu adalah rumah kedua bagi mereka, karena di IJTI itu tidak hanya sebagai status hierarki, ada ketua, bendahara, sekretaris dan anggota, tidak, tapi di IJTI itu memang menerapkan sistem kekeluargaan dan solidaritas. Jadi ketika ada salah satu anggota IJTI yang terkena musibah atau mengalami kedukaan, itu IJTI tanpa komando dan tanpa perintah itu memang langsung kompak untuk secara militan membantu. Dan memang di IJTI itu ketika ingin bergabung di IJTI itu memang yang paling dua hal yang harus dipegang itu sebenarnya adalah komitmen dan konsisten. Seperti itu. Dan konsisten. Iya. Bisa dibilang kan IJTI ini juga berpusat di Jakarta begitu ya. Sudah ada di Makassar. Kemudian di Makassar sendiri program-program yang biasanya teman-teman dari IJTI jalankan dan juga bawa itu biasanya program yang seperti apa? Kebanyakan sih lebih kepada broadcasting dan berbagi pengalaman tentang penyiaran. Berbagi pengalaman tentang penyiaran. Salah satunya pernah kami buat pelatihan jurnalistik itu di Kesatuan Brimob, terus membuat
diskusi-diskusi atau workshop yang melibatkan organisasi profesi yang lainnya kayak AJI, PJI, PFI, bahkan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers. Kami pernah membuat diskusi bersama dan serta menjadi garda terdepan ketika individu atau seorang jurnalis mendapatkan intimidasi atau pelarangan-pelarangan dalam peliputannya atau menjalankan fungsinya di lapangan, seperti itu. Baik, seperti itu ya beberapa program yang teman-teman jalankan. Saya juga penasaran, ini kan Ikatan Jurnalis Televisi khususnya di Sulawesi Selatan. Jurnalisnya tadi dari rata-rata dari Makassar kah? Apakah di daerah-daerah juga yang TV-TV lokal yang ada di daerah juga bisa bergabung atau sebenarnya seperti apa sih sistemnya untuk keanggotaannya, Kak? Di JTI ini unik. Semuanya itu tidak harus di Makassar, bahkan ada dari kabupaten lain di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan kan yang tadi saya katakan masih ada juga kita ini Sulbar masih gabung di Sulsel. Jadi Sulbar juga masih tergabung di Sulsel, tapi insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin Sulbar akan membentuk pengdanya sendiri, dan di Sulsel sendiri memang anggotanya terpecah di beberapa kabupaten. Dan uniknya lagi, seiring perkembangan zaman ini atau disrupsi digital, jadi anggota JTI tidak hanya diisi oleh teman-teman televisi saja dari analog yang beralih ke digital. Ada juga dari platform digital seperti dari Tribun, Pajar, Herald, itu semuanya videografernya itu gabung di JTI, termasuk editor, bahkan reporternya, bahkan dan presenternya juga tergabung di JTI. Jadi disinilah uniknya JTI, sharing sessionnya juga kita buat setiap pekan di sekretariat JTI. Jadi pengembangan kemampuan masing-masing disiplin ilmu dari latar belakang anggota itu terjaga sebenarnya. Baik, terkait dengan disiplin ilmu, tentu juga sangat erat kaitannya dengan sertifikasi. Ya. Apakah jurnalis televisi yang baik TV analog maupun TV digital begitu yang tergabung dalam JTI ini haruskah tersertifikasi atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya sih sesuai dengan tagline IJTI nasional ya, IJTI pusat, itu yang menggaungkan jurnalisme positif. Artinya jurnalisme profesional yang menghasilkan karya berkualitas. Sudah tentu latar belakang para anggotanya ini harus tersertifikasi. Minimal itu berintegritas dan kompetensi di bidangnya. Kan untuk menghasilkan karya-karya berkualitas, teman-teman di JTI itu selain ikut workshop-workshop, pelatihan-pelatihan, itu kompetensinya juga harus ada gitu, minimal bisa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers dan organisasinya, khususnya IJTI. Dan IJTI memang selalu menggaungkan itu, apalagi kita kan bermain di audiovisual. Memang gambar harus betul-betul bisa sesuai standar dan kaidah jurnalistik, kode etik, untuk menghasilkan yang karya berkualitas agar tidak menimbulkan polemik di publik seperti itu. Baik, gambar yang tidak boleh bias begitu ya bahasa ininya, dan tentu saja jurnalis ini juga selalu dituntut untuk terus belajar mengembangkan potensinya yang melebihi batas-batas geografis yang ada khususnya di JTI Sulawesi Selatan. Nah, kita harus jeda terlebih dahulu, saudara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita
kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih kembali akan berbincang bersama dengan Ketua IJTI Pemda Sulawesi Selatan Andi Muhammad Sardi. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih soal bagaimana kemudian jurnalis televisi khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan ini harus tersertifikasi begitu. Anda sendiri melihat untuk kehadiran jurnalis-jurnalis yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan, apakah memang sudah cukupkah kotanya mereka sudah banyak yang tersertifikasi atau seperti apa sih sebenarnya? Apakah sudah berbanding luruskah kualitas dengan kebutuhan yang ada di saat ini? Sepengetahuan saya sih yang tergabung di JTI memang itu diwajibkan karena kami pengurus selalu memang mengedepankan kompetensi anggota harus selalu ditingkatkan, pengembangan keilmuannya harus selalu ditingkatkan. Makanya begitu ada kesempatan untuk uji kompetensi jurnalis TV, itu yang paling utama kami dorong adalah anggota dulu nih, anggota dulu. Karena kalau eksternal yang kami dorong, ini anggota bagaimana caranya menyampaikan pesan dari kantornya masing-masing atau perusahaan medianya. Nah, makanya kami berikan standar setiap anggota IJTI itu harus memiliki kompetensi dan ya tentu saja harus berintegritas sesuai dengan aturan kode etik dan aturan-aturan pers serta aturan-aturan organisasi. Nah, kalau tidak terkompetensi atau tidak tersertifikasi, bagaimana caranya mereka bisa membedakan mana yang layak untuk diliput dan mana yang tidak. Dan bagaimana caranya mereka bisa membedakan narsum yang mana yang tepat dan mana yang tidak. Nah, ini yang harus mereka pahami dulu karena ada beberapa aturan tertentu yang memang narsum tidak boleh diambil ada beberapa narsum yang memang tidak boleh diliput atau diambil keterangannya. Seperti kasus kekerasan anak, keluarga, kerabat yang menjadi korban kekerasan, itu tidak bisa, bahkan alamat rumahnya itu bahkan tidak bisa. Jadi harus ini jadi saling keterkaitan dan keterikatan sebenarnya teman-teman televisi. Lagi-lagi karena audiovisual, jadi harus diperbaiki memang teman-teman. Iya, apalagi memang kalau jadi jurnalis televisi, pemberitaan televisi itu cukup kompleks begitu ya, bukan hanya sekedar narasi saja, tapi visualnya pun juga harus sangat-sangat menjadi kontrol pemberitaannya itu harus diperhatikan. Betul. Terkait dengan era saat ini, eranya keterbukaan informasi, media sosial sangat besar, bahkan informasi pun juga sangat-sangat cepat begitu diupdate di sosial media, dan terkadang TV pun juga bisa dibilang lebih dulu sosial media dibanding televisi. Seringkali publik menanyakan seperti itu ya. Apa sih sebenarnya tantangan yang teman-teman lihat di era keterbukaan informasi saat ini? Ini yang masih menjadi perbincangan kami di para pengurus IJTI Sulsel ini ketika di sekretariat. Serangan yang dari media sosial ini memang sangat masif ya, memang sangat masif. Tapi lagi-lagi kami di IJTI itu selalu menekankan disinilah perannya IJTI, disinilah perannya para anggota yang berlatar belakang berbeda dari perusahaan pers ini. Bagaimana caranya video viral itu bisa tercounter dengan para anggota IJTI ini atau para koresponden ini. Bagaimana caranya memfilter ini layak atau tidak untuk di TV, dan disitulah tugas kami untuk memverifikasi kebenarannya apakah yang viral ini sudah betul atau tidak. Dan disinilah tugasnya kami juga untuk sekaligus membantu masyarakat agar tidak termakan dengan informasi yang kurang akurat. Nah, itulah perannya IJTI, perannya perusahaan individu, para jurnalis koresponden untuk
memverifikasi sebuah masalah atau kasus itu layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Seperti itu. Baik, dan tentunya untuk jurnalis yang tergabung dalam IJT ini pelatihannya juga akan lebih spesifik begitu ya, apalagi di era keterbukaan informasi saat ini begitu. Kemudian dari teman-teman IJTI Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu ke depan, apakah ada rencana akan melakukan kegiatan-kegiatan lain kah atau seperti apa? Rencana sih sebenarnya di bulan ini sebenarnya kami sudah menggodok sebuah diskusi publik sebenarnya untuk menyambut pilkada dan bagaimana peran pers itu bisa membuat masyarakat itu tertarik atau ikut dalam pemilihan nanti, ikut meramaikan pesta demokrasi tapi dengan damai dan teduh. Dan memang kami juga selalu menggaungkan berdasarkan juga tagline IJTI Pusat itu selalu menghasilkan karya yang berkualitas dan selalu profesional dalam menjalankan fungsinya di lapangan. Nah ini ya, insya Allah bulan ini kita akan buat diskusi publik terkait pilkada sebenarnya. Terkait pilkada. Baik, kalau semisal nih ada pelatihan SDM begitu dari teman-teman IJTI, pelatihan SDM yang seperti apa sih yang sebenarnya khususnya di Sulawesi Selatan ini perlu untuk diadakan dan dilakukan? Sebenarnya sih pelatihan SDM itu adalah pertama itu kemampuan untuk menganalisa sebuah kasus, jangan cepat termakan oleh informasi dari medsos yang belum tentu benar atau belum tentu akurat. Nah, disinilah insting jurnalis bermain dan serta bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi tidak hanya dari satu sisi, tapi mendapatkan informasi dari segala sisi untuk melengkapi sebuah cerita. Apakah ini faktanya benar atau tidak? Karena kan gini penyakitnya biasa terjadi itu adalah memberikan informasi yang tidak utuh atau sepotong-sepotong. Jadi masyarakat yang menerimanya juga sepotong-sepotong. Nah, disitulah tugasnya jurnalis televisi untuk melengkapi cerita itu. Melengkapi cerita itu dan juga yang menjadi sorotan saat-saat tahun politik seperti pilkada, bagaimana kemudian independensi seorang jurnalis dipertanyakan begitu ya. Bagaimana kalau dari IJTI sendiri untuk bisa mensupport teman-teman di IJTI agar bisa tetap independen selama proses pilkada ini? Ya, kembali lagi sih pada individu mereka. Yang jelas di JTI itu selalu menghimbau, selalu memberikan bahwa kalian harus berada pada posisi yang tengah, tidak memihak dan tidak memilih, tidak berpihak, peliputannya itu tidak pada satu paslon tertentu. Kalau bisa di tengah-tengah posisinya berada, supaya juga kita bisa menghasilkan karya yang betul-betul memang di tengah gitu, menginformasikan fakta kepada masyarakat dan memberikan juga kritikan kepada calon tertentu. Beginilah seharusnya seorang pejabat, jangan memanfaatkan individu atau seorang jurnalis demi kepentingan atau hasrat semata. Makanya di JTI itu selalu menekankan selalulah profesional dalam menjalankan fungsimu sebagai jurnalis. Apalagi kita ini televisi, itu ketika kita membuat karya dalam bentuk audiovisual, itu sudah fakta yang berbicara. Naskah hanya pelengkap sebenarnya, video yang memberikan informasi utuh. Kak Ido sebagai seorang jurnalis yang di lapangan juga nantinya juga akan sangat-sangat sibuk begitu di momen pilkada nanti. Harapan Anda sendiri untuk subjek ataupun juga pemeran utama dalam proses pilkada nanti untuk memperlakukan jurnalis itu sebenarnya harus seperti apa sih treatnya? Kalau saya pribadi dan teman-teman pengurus IJTI Sulsel itu tetap berharap kemerdekaan pers sebenarnya. Kemerdekaan pers itu artinya dalam setiap peliputan di proses pilkada ini, mulai dari tahapan-tahapan sampai penghitungan suara, jangan ada lagi penghalang-halangan gitu. Kan sudah kemarin juga sudah ada kesepakatan dengan kepolisian terkait ID card khusus yang harus diterbitkan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu. Itu harus memang ada, dilengkapi dengan ID card perusahaan pers masing-masing. Ketika itu dua sudah dilengkapi, seharusnya tidak ada masalah lagi saat teman-teman TV untuk meliput penghitungan suara, kecuali saat pencoblosan. Nah, di saat penghitungan suara itu ketika ada penghalang-halangan, itu berarti ada sesuatu yang dilindungi atau ada sesuatu yang terjadi. Nah, disitulah tugasnya teman-teman jurnalis, khususnya televisi, untuk menginformasikan bahwa ada yang aneh di lokasi ini. Nah, kalau dihalangi lagi teman-teman TV, berarti memperkuat
alibi teman-teman TV jika ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam hingga kami tidak bisa meliput. Kan itu pernah terjadi di pilkada sebelumnya, di mana teman-teman sudah mengantongi 2 ID card khusus itu, pertama dari perusahaan persnya, kedua dari ID card resmi yang telah diterbitkan oleh KPU, tapi masih saja teman-teman saat penghitungan suara di tingkat kecamatan itu mendapat pelarangan, padahal itu suara sudah ada dalam kotak. Kami cuma mengambil suasananya, bagaimana cara penghitungannya, dan sudah lengkap di situ. Ada PPK, PPS, ada semuanya lengkap, KPU, Bawaslu. Tapi masih dilarang. Nah, ini yang memperkuat alibi kami kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, saya harap di pilkada tahun ini juga tahun ini tidak terjadi seperti itu. Mari kita bekerja sama, menjalin kemitraan agar pilkada ini bisa berjalan lancar, bermartabat, aman, damai, dan teduh gitu. Iya, karena harapan kita adalah kemerdekaan masyarakat untuk bisa memperoleh informasi yang tepat dan akurat begitu ya, KIB. Kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel. Kita akan kembali berbincang bersama dengan IJTI, Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya kita sempat membahas nih soal bagaimana kemudian jurnalis di lapangan seringkali berhadapan dengan orang-orang yang belum paham begitu soal bagaimana pentingnya informasi kepada publik, kemudian menghalang-halangi jurnalis dalam mengakses informasi. Seringkali teman-teman jurnalis di lapangan itu menghadapi kekerasan fisik baik dari pihak-pihak tertentu begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah saat ini di Sulawesi Selatan juga masih sering kali terjadi kekerasan kepada wartawan ataupun jurnalis-jurnalis lain selain jurnalis televisi? Anda melihatnya seperti apa? Masih sih sebenarnya, masih, meskipun itu sudah berkurang dari pengetahuan kami di JTI, masih sering terjadi. Masih banyak yang belum memahami tugas dan fungsi seorang jurnalis itu seperti apa, khususnya televisi. Ini kan kita video, otomatis kita harus mendekati objek atau sesuatu yang ingin kita membuat beritanya. Nah, dan itu memang terjadi saat pemilu kemarin. Itu terjadi di Kabupaten Bulukumba, di mana teman-teman televisi di sana dilarang saat meliput di gudang logistik kertas suara. Bahkan di situ ada aparat kepolisian yang dengan keras dan melarang teman-teman untuk mengambil kertas suara, mengambil gambar proses penyortiran kertas suara. Padahal saat itu kan teman-teman televisi ingin mengambil suasana gitu untuk melengkapi beritanya, di mana persiapan KPU dalam menyambut pemilu. Itu kan biasa teman-teman TV itu butuh footage seperti itu. Nah, ini yang masih banyak belum dipahami. Semoga di pilkada ini aparat kepolisian, TNI, KPU, Bawaslu itu bisa jauh lebih paham dengan tugas-tugas jurnalistik atau tugas-tugas dari teman-teman televisi, khususnya karena kita memang televisi ya butuh gambar sebenarnya.
berikanlah akses dan bisa sampaikan sebenarnya batas teman-teman TV hanya bisa ambil ini. Saya yakin teman-teman TV paham gitu, karena mereka juga kompetensinya ada, integritas juga mereka tidak bisa diragukan lagi. Jadi sistem komunikasi sebenarnya ini, bagaimana caranya membangun komunikasi, menjalin kesepakatan, batasnya sampai segini sih, ambil gambar ya ini karena kita punya ini, tentu dengan memberikan alasan yang logis. Ini karena ini. Saya yakin teman-teman pasti paham sebenarnya, bukan langsung begitu ada teman-teman televisi ambil gambar langsung pang atau teriak gitu kan, sama saja menghalang-halangi kemerdekaan pers sebenarnya. Seperti itu. Jadi betul-betul apalagi di momen ini sudah bulan Agustus begitu ya, bulannya kemerdekaan kita. Jadi kemerdekaan pers pun juga harus selalu untuk kita junjung begitu ya. Terkait dengan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran juga khususnya di teman-teman yang bekerja di industri media adalah AI. Ini kemudian juga menjadi ketakutan terbesar. Apakah teman-teman dari IJTI Sulawesi Selatan ini juga melihat isu ini? Kalau dari kacamata Anda itu sebenarnya seperti apa? Apakah ini memang tantangan yang cukup besar dan nantinya juga profesi jurnalisme ini apakah juga cukup terancam dengan kehadiran AI ini, atau seperti apa Anda melihat ini? Menjadi tantangan sebenarnya, ya tantangan. Tapi kalau menjadi ancaman bagi jurnalis, saya pikir itu belum dah. Karena AI itu kan dikendalikan oleh manusia juga. Meskipun apa yang diinginkan nanti itu akan tercukupi oleh AI. Tapi bagaimana caranya bisa individu atau para jurnalis televisi itu bisa meningkatkan kemampuannya, mengembangkan skillnya, atau menguasai AI itu sendiri. Jadi itu bisa mendukung kerja mereka dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Asal jangan juga menciplak dari apa yang AI sediakan, tapi meng-create ulang yang dari AI itu kita kendalikan, meng-create bagaimana menghasilkan sebuah cerita video itu yang menarik. AI ini kan sebenarnya kecerdasan buatan. Nah, yang buat itu kan manusia. Masa iya kita kalah dengan robot? Nggak mungkin. Saya yakin teman-teman televisi dengan kemampuan masing-masing dan pengalamannya di televisi itu, saya yakin dia bisa bersaing dengan AI di masa mendatang. Bukan ancaman, karena jurnalis televisi punya kompetensi dan juga integritas. Gitu ya. Baik, kalau untuk tahun ini juga, saudara, khususnya di bulan Agustus juga merupakan ulang tahun IJTI yang ke-26 tahun. Sebenarnya isu atau tema yang diangkat tahun ini seperti apa? Isu yang diangkat itu oleh IJTI Nasional atau pusat itu bagaimana menjaga kemerdekaan pers di tengah serbuan AI ini, bagaimana bisa bersaing dengan artificial intelligence. Nah, makanya itu dari teman-teman televisi itu jangan hanya terpatok pada satu hal saja. Kalau bisa pelajari semua hal, karena teknologi ini terus berkembang. Kita juga harus bisa selalu beradaptasi dengan segala sesuatunya melalui teknologi. Jadi kita bisa melakukan semua karya itu memanfaatkan dari teknologi AI itu sendiri. Jadi kita tidak bisa dikendalikan AI, tapi kita yang mengendalikan AI. Kita butuh ini, AI yang mengerjakan, dan kita melengkapi dengan karya yang real atau apa ya, yang istilahnya itu dari buatan kita sendiri dikombinasikan dengan AI seperti itu. Baik, ini bisa dibilang bukan tantangan juga ya, bisa dibilang kolaborasi pun juga tidak masalah gitu ya. Maksudnya nggak usah kita takut, percaya pada kemampuan, ya kita fight saja. Seperti itu sih sebenarnya. Baik, percaya pada kemampuan diri. Terakhir, harapan Anda sendiri untuk IJTI Sulawesi Selatan untuk kedepannya akan seperti apa? Kalau di Sulawesi Selatan saya berharap anggotanya bisa terus bertambah dan bisa juga ini IJTI bisa dijadikan sebagai rumah untuk membangun solidaritas, membangun kekeluargaan, khususnya televisi, karena kita ini kan berbasis kontributor dan koresponden, ditambah editor. Mungkin ditambah pemanis juga para reporter dan presenter, jadi kita semakin kuat gitu. Jadi ada baiknya memang IJTI ini bisa mengcover semuanya gitu. Jadi di dalam ini kita punya semuanya, kita bisa membuat sesuatu karya seperti diskusi yang lebih profesional lagi, karena kita
semua ada itu. Ada kameramen, ada editor, ada presenter, ada reporter. Nah, ini IJTI itu harus seperti itu gitu. Tapi dengan kekompakan seperti itu. Semoga bisa semakin kompak, semakin menjaga silaturahmi antar anggota yang tersebar di semua kabupaten. Ya itu sih solidaritas sebenarnya. Iya. Seperti itu. Semoga makin besar lagi dan juga pemberitaannya makin berkualitas dan memberikan dampak kepada masyarakat ya. Terima kasih banyak Andi Muhammad Sardi, Ketua IJTI Sulawesi Selatan sudah berbincang bersama kami di Sapa Sulsel Kompas TV. Terima kasih juga saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.